Hai, nama gue Serafin. Kali ini gue mau bahas dua hal tentang VTubers. Thank you intronya Serafin. Now get the f*** for my channel. Beberapa hari ke belakang banyak hal yang terjadi di dunia VTuber. Ada VTuber yang ngeluh tentang media share. Terus ada orang yang buat konten di TikTok tapi cringe banget. Ini videonya. Belum bisa, bulan depan, Mbak. Jangan bulan depan, ya. Ada yang bilang ini tuh beneran, ada yang bilang ini itu cuman gimmick karena marketing. Tapi mau itu gimmick atau bukan, itu tetap cringe anjir, kayak orang stres. Terus ada satu kabar sedih, yaitu tentang VTuber yang meninggal dunia. VTuber itu bernama Amaryllis Blue. Jadi dia bikin suatu short atau video, namanya itu Goodbye. Di sana dia menceritakan kalau dia itu udah gak sanggup lagi stream as a VTuber karena kecelakaan. Ini videonya. I got into an accident. Basically, I can't work anymore. It's really hard to do everythyou know, it gets too much, so I need to leave before it gets too much. And I love you guys. I really love you. Dan selang beberapa hari dari video itu, dia dinyatakan meninggal dunia. Reaksi gue liat video itu kayak suck your energy gitu. Gue asalnya energetic kayak, yo apa nih, let's go, video apa ini. Pas gue lihat dia langsung lemes anjir, langsung kayak damn. Karena gue tahu banyak VTuber yang graduate dan kita sedih kalau lihat ada VTuber yang graduate. Tapi kalau lihat VTuber yang meninggal dunia, it hits different. Apalagi kalau kita lihat video-videonya yang memang viewsnya sedikit. Gue yakin kalau misalnya kabar si VTuber ini gak di-share sama orang lain, orang-orang gak bakal ada yang tahu. Sedih gue kalau lihat VTubers yang grinding video setiap hari, stream setiap hari, tapi viewsnya gak naik dan subscribernya stuck segitu aja. Dan buat kalian para kreator, khususnya VTuber yang sama di posisi itu, please don't give up and try something new. Dan kalau kalian misalnya ngikutin Twitter, kalian pasti tahu kalau misalnya si Mitty itu lagi ngeluh tentang media share. Katanya kayak gini, halo, aku mau negesin aja untuk para streamer, ex-VTuber yang lagi suka live media share, mungkin lebih hati-hati atau siap-siap standby aja tangannya buat nge-hide browser media share. Akhir-akhir ini lagi banyak banget yang suka ngirim video, breastfeeding, sampai ke hal-hal yang berbau LGBT. Kalau gue denger kata media share, terus selanjutnya LGBT, gue mikirnya pasti udah ke si Ambatukam atau si Dreamy Bull. Dan jujur, gue sebenarnya gak terlalu tahu ya tentang culture media share di kalangan para streamer. Dan akhirnya pun gue riset dikit, kayak apa sih Ambatukam, apa sih pop me, terus apa sih kayak kewer. Gue liatin satu-satu memesnya, dan anjir mata gue, do you know how much I sacrifice untuk cari tahu konteks ini? Gue jadi tahu ternyata emang banyak memes yang lumayan di luar batas. Tapi for real guys, gue pikir ini tuh hal yang normal-normal aja di kalangan streamer, karena memang Ambatukam dan teman-temannya itu tuh udah dari lama gak sih? Jadi pas gue riset dikit, katanya orang-orang atau bocil-bocil atau bapak-bapak yang bermental bocil yang suka nge-share hal-hal yang berbau jomok ini berasal dari viewersnya si Reza Auditor. Abis itu pindah ranah ke streamer atau gamers yang lain, dan karena gamers dan VTuber belakangan ini suka streaming, suka kolaborasi, akhirnya viewersnya pun mulai menyebar ke VTuber. Itu kenapa alasannya banyak orang yang nge-share tentang hal jomok ini ke si Mitty atau VTuber lain kayak si Fanta, sehingga semua hal ini terjadi. Dan for real guys, sebenarnya siapa sih yang salah di peristiwa ini itu? Apakah si Mitty-nya yang memang suka mancing-mancing atau dari viewersnya? Gue nanya gini karena memang ada beberapa orang di Facebook yang nyalahin streamersnya anjir. Kayak si Hendra bilang kayak gini, itu berarti komunitas viewers kamu yang gak sehat kalau sering banget dikirim media share LGBT sama tete. Aku lihat beberapa streamer gede jarang dikirim begituan. Kalau gak mau dikirim yang begituan, jangan malah mancing. Ya, I don't know about that one Hendra, I don't know about that one. Dan ada yang bilang kalau misalnya memang bocil ini sengaja ngirim gituan supaya si streamnya itu rusak, gak bisa dimonet atau apalah. Tapi sebenarnya menurut gue itu memang bocilnya yang caper aja, karena mungkin di pikiran mereka, di perspektif mereka, ngirimin hal-hal yang kayak gini tuh udah normal. Tapi memang if we be real, banyak streamer-streamer di luar VTuber ya, yang dikirimin hal yang jomok, memes kayak gitu. Mereka ya fine-fine aja, malah mereka ketawa, lucu. Kalau marah pun marah gimmick doang, kayak marah friendly gitu loh. Jadi para bocil-bocil ini menganggap hal ini udah biasa. Ada satu komentar yang gue setuju banget di postingan komunitas gue. Ini katanya, mungkin menurut gue orang yang kirim kayak gitu gara-gara dia nontonin YouTuber lain klip yang media share-nya gitu. Terus si YouTubernya marah-marah, tapi dalam konteks bercanda ke viewersnya. Jadi mereka terima-terima aja.
Nah, salahnya adalah mungkin mereka ngebawa jokes itu ke VTuber lain dengan dalih bercanda atau biar lucu, padahal gak semua itu bisa diterima. Terus dia kayak mencontohkan hal yang lain, itu kalian baca sendiri. Gue ngerasa itu adalah case yang paling tepat buat bocil-bocil ini. Terus gara-gara hal ini banyak orang yang bilang, oh itu kenapa kita harus gatekeep guys, gatekeep supaya kita bisa memfilter orang-orang bocil-bocil ini dari stream kita. Bro, there's nothing good in gatekeeping. Gatekeeping itu cuma menghambat pertumbuhan Oshi lu aja. Bocil-bocil yang datang ke stream itu unavoidable, pasti suatu saat pasti datang. Paling hal yang terbaik yang harus lu lakukan sebagai content creator ya turn off your media share atau lu kasih peringatan dulu. Dan kalau misalnya kalian mikir mungkin Miti emang di luar batas guys, kayak Miti 18+, dia seksi, mama, anything. Jadi bocil-bocil mikir bakal fine-fine aja kirim ke Miti. Then why the fuck bocil itu ngirim sesuatu yang sama ke VTuber yang satu ini? Si Fanta, VTuber yang lumayan wholesome, gak ada 18+-nya sama sekali, tapi dia dapat treat yang sama, dia dapat kiriman media share jomok juga. Artinya ya bukan pure dari si streamernya, memang bocilnya aja yang caper anjing. Dan untuk kalian bocil anak SMP, please lah bejir, jangan kirim gituan. Sigma, Skibidi, jangan menyusahkan Oshi kalian. Venom Text, karena itu tidak cool. Bye guys.